ke materi kita, Bapak mau menyapa dulu kelas 7E. Apa kabar kelas 7E? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Bella, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakninya makna-makna sila-sila Pancasila. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menguji dulu atau mengetes dulu materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya kita mempelajari tentang Pancasila. Nah, Pancasila. Pancasila ini berasal dari dua kata, yakninya panca dan sila. Siapa tahu apa arti panca? Nah, bagus, betul. Sila, siapa tahu? Asas atau prinsip. Asas atau prinsip. Kalau Pancasila apa artinya? Bawa. Lima dasar negara. Terus? Lima dasar yang menerapkan sebagai prinsip atau Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nesa. Pancasila adalah 5 asas atau aturan atau prinsip yang digunakan dalam berbangsa dan bernegara. Sudah paham? Bisa kita lanjut ke materi yang selanjutnya? Nah, sebelum Bapak akan menyampaikan materi hari ini, Bapak akan memberikan kata-kata motivasi. Sudah siap? Jangan kamu di depanku, karena kamu bukan pemimpinku. Dan jangan kamu di belakangku, karena kamu bukan pasukanku. Tetapi berdirilah kamu di sampingku, karena aku adalah sahabatmu. Bisiko beko pasang story. Pasang story tek Bapak Pak Ibu. Nah, kita masuk ke materi makna sila-sila Pancasila. Apa tujuannya kita belajar makna-makna sila-sila Pancasila? Yaitu kita mengerti dan memahami apa arti penting sila-sila Pancasila. Dan tidak luput dari itu, kita bisa mengimplementasikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk kepada sila yang pertama. Makna sila pertama Pancasila. Apa bunyi sila pertama Pancasila? Tuhan Yang Maha Esa. Dilambangkan dengan gambar Bintang. bagus. Arti dari sila tersebut siapa yang tahu? Tanpa menengok buku. Tahu? Tahu? Ayo. Kalau salah tidak apa-apa. Bapak tidak akan marah. Mengandung nilai religius. Religi boleh, mantap. Apa lagi selain religius atau keagamaan? Apa lagi? Siapa yang bisa? Nilai tersebut bermakna dalam Pancasila yang memiliki sakral dan sesuatu suci yaitu sakral dan mulia. Nilai di situ masuknya betul yang dikatakan oleh Rizky dan Fikri, tetapi Bapak ringkas secara menyeluruh. Bangsa Indonesia menghargai, menghormati, dan mengakui adanya agama-agama di Indonesia.
mengakui agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan Bapak yang selanjutnya. Ada berapa agama di Indonesia? Pak. 6. Siapa yang bisa menyebutkan agama-agama? Nisa. Islam, Kristen, Konghucu, Katolik, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, Bapak urutkan. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agamanya ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Di sini apa penerapan dari sila-sila manasila? Kita menghormati yang tidak seagama dengan kita, menghormati agama lain, atau bahasa kerennya toleransi beragama, menghargai agama orang. Dari yang Bapak jelaskan, poin yang pertama, makna sila pertama, apakah ada yang belum mengerti? Ada yang kurang jelas? Ya. Ada yang kurang paham? Ya. Sudah mengerti? Ya. Bisa kita lanjut? Ya. Kita lanjut yang kedua. Makna sila kedua. Makna sila kedua Pancasila. Siapa yang tahu? Tadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan dan. Siapa yang tahu apa makna dari sila kedua? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Maknanya? Bawa. Boleh, mantap, tepuk tangan untuk bawa. Bawa ringkas secara menyeluruh. Tapi ada yang mau berpendapat lain? Yang tidak lemah atau peradaban yang kuat. Bangsa Indonesia menghargai hak dan martabat rakyat atau masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menghargai hak dan martabat bangsa Indonesia. Pak, bisa diringkas secara detail? Boleh. Kita sebut di sini menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Siapa bisa memberikan contoh sila kedua Pancasila? Menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh?
menolong orang yang kena musibah. Baik itu musibah banjir, gempa, ataupun kebakaran. Itu termasuk sila kedua Pancasila. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Pak, kurang contoh Pak. Lihat Pak Kiai. Memberi teman uang jika teman tidak belanja di sekolah. Ada yang lain? Memberi uang anak yatim. Boleh, mantap. Mesti. Menolong teman yang terjatuh. Boleh, mantap. Apa lagi? Bawa. Apa? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu adik. Di sini mungkin ada yang mengejek-ngejek adiknya mungkin. Tuh jangan mengejek adik. Pak, contoh Pak, kami memanggil Bapak sama Bapak. Itu salah satu contohnya, menghormati. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Betul, apa contoh kesusahannya? Kesusahan Pak, nyon koika sekolah jalan kaki ya Pak, tumpangan Honda Pak, kuliah. Itu salah satu kesusahan. Sudah jelas? Sudah mengerti? Serius? Kita lanjut. Sudah dicatat? Catatlah.
siap? Yang pertama sudah siap? Yang ketiga, makna sila ketiga Pancasila. Makna sila ketiga Pancasila. Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Pertanyaan selanjutnya. Di sini sila ketiga Pancasila, siapa yang tahu apa arti makna sila ketiga Pancasila? Perbedaan warna kulit. Boleh, bagus, mantap. Siapa lagi ya? Cinta tanah. Senasib sepenanggungan sama-sama dijaga oleh bangsa lain. Boleh. Cinta tanah air. Cinta tanah air atau kita sebut nasionalisme. Apa lagi? Menggalang persatuan dan kesatuan. Boleh. Apa lagi? Siapa yang tahu? Pak, terlalu panjang itu Pak. Boleh kita pendekkan. Bangsa Indonesia menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Dah, Pak tanya, apa-apa saja perbedaan yang ada di Indonesia? Perbedaan agama. Betul, apa lagi? Suku. Perbedaan ras. Ras, boleh. Ras, apa lagi? Bapak dengan Naisa, apakah ada perbedaan? Apa? Jenis kelamin atau gender. Apa lagi perbedaannya? Warna kulit atau etnis, boleh. Ras atau etnis. Keturunan, boleh. Ada lagi? Bapak di sini sebagai apa? Guru. Apa guru itu? Profesi. Artinya, contohnya perbedaan yang ada di Indonesia agama, suku, bahasa, gender, ras atau etnis, dan profesi, dan lain-lain sebagainya. Pak, suku Pak. Dulu suku yang ada di Indonesia sebelum ada pemekaran, suku kita ada 34 provinsi, 34 suku di dalam, suku yang besar. Apa saja? Suku Aceh,
suku Batak, apa lagi? Melayu, apa? Suku Nias, boleh. Suku Minang, suku Jawa, Sunda, Betawi, dan lain-lain sebagainya. Banyak. Pak, terlalu jauh kita ambil contoh, Pak. Boleh kita ambil contoh yang paling dekat. Di Sentajo atau sekitarnya ada namanya suku Caniago. Betul atau tidak? Betul. Siapa yang di sini yang sukunya Caniago? Tidak ada? Paliang. Oh, Paliang. Pelang Soni, Paliang Loe. Namanya itu. Patopang. Oh, Patopang. Melayu. Oh, Tanjuang. Oh, itulah salah satu contoh perbedaan yang ada di Indonesia. Apakah di daerah kita? Apakah kita berkelahi karena perbedaan suku? Tidak. Saling menghormati dan saling menghargai. Oke, kita masuk ke bahasa. Nah, bahasa. Orang Tajo, bahasono, iyona. Lima, iyona. Kalau orang Benai, apa? Ora. Ora. Kalau orang Tolua, iyo, iyoda. Nah, iyoda, lihat. Jangan kita bahas yang provinsi dulu. Di daerah-daerah kita saja yang terdekat perbedaan bahasa kita banyak. Betul atau tidak? Betul. Orang Basoha, dak jole ede lo. Orang Kadi iolo, dak jole ede. Apa lagi? Contoh lain, banyak contoh-contoh yang lain yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Ya. Gender. Nah, gender tentang jenis kelamin. Pak, beda dengan sapo yang cewek-cewek. Dan bapak sama gender apa dengan laki-laki. Mungkin apa sama dengan yang perempuan dan anak. Nah, etnis atau ras. Etnis di sini kita contohkan yang disebut oleh teman kalian tadi tentang warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka, mata, dan lain-lain sebagainya. Kita contohkan. Ada di siko yang obua ikal atau model Indomie. Ada yang gadis tiang. Nah, yang luri ada. Hanya lo. Siko ada kulit yang kepia. Yang hitam? Lo. Yang kuning? Lain wo. Malah contohnya. Saudara-saudara kita yang ada di Papua. Di Papua. Kulit orang itu maaf cakap kita sebut hitam. Dan rambut orang tersebut keriting. Kalau Pak Iril mandi, konai air obuak Pak Iril, duit atau dari tiang jonyo? Hah? Duit atau dari tiang? Duit. Kalau Pak Iril mandi, obuak duit. Bahasanya ini duit mah. Nah, tetapi sahabat-sahabat kita yang ada di Papua, junginyo kadang sungai. Siap itu balik lo lihat, minggu lo lihat, kata ya lu, model itu ja, nih. Warna kulit, jangan kalian iri dengan kulit kalian hitam. Bapak mungkin disombongin hitam. Tetapi kalau kita pergi ke daerah sahabat kita yang ada di Papua, kita yang paling putih dan kita yang paling ganteng. Bersyukurlah kalian. Profesi. Dari ras atau etnis yang Bapak jelaskan tentang perbedaan warna kulit dan rambut, apakah sudah mengerti? Sudah paham? Masuk ke profesi. Profesi di sini maksudnya job atau pekerjaan.
pekerjaan Ananda Bapak kelas 7E sebagai apa sekarang? Pelajar. Kalau Pak Iri yang ganteng kok sebagai apa? Guru. Nah, dari agama sudah, kita tadi suku sudah, bahasa sudah, gender sudah, etnis sudah, profesi sudah. Yang Bapak jelaskan ini adakah yang belum mengerti? Sudah mengerti? Cetatlah dulu. Lagi? Mantap. Nah, kita masuk ke yang nomor 2, sudah siap? Kita masuk ke makna sila keempat. Makna sila keempat Pancasila. Apa bunyi sila keempat Pancasila? Dilambangkan dengan ban. Hati-hati menyebut tadi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa yang tahu apa arti musyawarah? Apa arti yang ada? Musyawarah. Betul sekali. Tak ada salah. Nah, bangsa Indonesia menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara musyawarah atau mufakat. Demokrasi. Rapi atau rapat atau barundia, masalah. Nah, segala sesuatu permasalahan harus dilakukan dengan cara musyawarah. Tapi musyawarah lupa mufakat. Tapi mufakat lupa demokrasi. Tapi demokrasi lupa rapat. Tapi rapat lupa barundia. Tapi barundia lupa ya rapat. Tapi apa aja. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang MTS mengadakan P5 yang berjudul Pesta Demokrasi. Apa contoh pesta demokrasi atau musyawarah yang dilakukan MTS saat ini? Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Itu dalam lingkungan sekolah. Di luar sekolah siapa yang tahu? DPR boleh, mantap. Pemilihan DPR. Apa lagi? Bupati, bagus. Selain itu, presiden, mantap. Apa lagi? Tunggu dulu. Gubernur.
Di masyarakat Pak, contohnya apa Pak? Contohnya baru dia menentukan kayu jalur. Oh, kayu jalur lu supaya lucu. Kayu apa lo? Oh, awak pakai. Benua merah. Apa tadi? Benua merah. Nah, ini tahu. Tahu. Kau jalur dari kau dari kau. Setelah kita mendapatkan jalur, itu kita akan memberikan nama yang sebelah situ menunjuk nama jalur awak Pak. Tojong bisu lah Pak. Oh boleh ya. Jadi simpan dulu nama jalur langsung. Sebelah itu Putri Anggun. Di situ pahlawan Kuantan. Manu yang elok rasul. Tu Pak pilih apa pahlawan Kuantan. Apa pilih pahlawan Kuantan? Ini jalur apa nak? Nah. Dari makna sila yang keempat ini ada yang belum mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, tetap lagi. Sudah? Yang sudah? Sudah, serius? Belum? Tetap. Sudah? Serius? Kita masuk yang terakhir. Makna sila kelima. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan gambar padi dan jagung. Padi dan padi dan keadilan, adil. Kalau mendengar kata adil itu apa yang terbayang oleh kita? Apa? Apa nih? Arti adil saja. Tak ada yang tahu? Hah? Adil saat melakukan sesuatu. Boleh? Nah. Apa lagi? Adil di sini maksudnya sama rata. Sama rata, tidak berat sebelah dan lurus atau seimbang. Dari yang Bapak berikan ini, apa arti adil? Siapa yang tahu? Apa makna sila itu?
sama rata, tidak berat sebelah, lurus,